Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania Fabiola dari 12 IPA 3 SMA N 3 Kabupaten Tangerang. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum percobaan fisika mengenai pengaruh arus listrik terhadap medan magnet pada kompas. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktikum fisika yang dibimbing oleh Ibu Mulia Rusmawati, SPD. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh arus listrik terhadap medan magnet pada kompas dan juga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa persimpangan jarum pada kompas. Sebelumnya, apa itu medan magnet? Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktikum fisika yang dibimbing oleh Ibu Mulia Rusmawati, SPD. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh arus listrik terhadap medan magnet pada kompas dan juga mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa persimpangan jarum pada kompas. Sebelumnya, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan muatan bergerak menghasilkan suatu gaya atau yang biasa dikenal dengan nama gaya magnet. Medan magnet ini dapat timbul dari muatan arus listrik yang bergerak pada suatu penghantar. Salah satu contoh penerapannya adalah persimpangan jarum kompas oleh karena adanya medan magnet dari pendekatan kabel berarus listrik. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh konsep bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba menerapkan konsep itu. Yuk kita mulai. Dalam praktikum ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut, yakni selotip, 4 buah baterai, kompas, seutas kabel penjepit buaya. Pada percobaan pertama, saya akan menempelkan kabel yang tidak tersambung baterai pada kompas. Julurkan kabelnya dengan jarak 1 cm di atas kompas. Dapat dilihat sebelumnya, tidak ada perubahan jarum kompas, berarti tidak ada arus mengalir dan tidak ada medan magnet. Pada percobaan yang kedua, saya akan menempelkan kabel yang tersambung arus listrik dari baterai pada kompas. Sambungkan kedua ujung kabel pada kedua kutub baterai.
dapat dilihat jarum kompas menyimpang. Ini menunjukkan bahwa terdapat arus listrik dan medan magnet. Dapat dilihat juga jarum kompas menyimpang berlawanan arah jarum jam. Di percobaan yang ketiga, saya akan menempelkan kabel yang tersambung arus listrik dari satu baterai dengan arah kutub yang berbeda dari percobaan kedua. Dapat dilihat jarum kompas menyimpang kembali dengan arah yang searah jarum jam. Pada percobaan keempat, saya akan menempelkan kabel yang tersambung arus listrik dari dua baterai pada kompas. Dua baterai yang saya siapkan sudah direkatkan pada kedua ujung kabel. Dapat dilihat, jarum kompas menyimpang lebih jauh dibanding percobaan ketiga dan kedua. Pada percobaan yang kelima, saya akan menempelkan kabel yang tersambung arus listrik dari 3 buah baterai pada kompas. Dapat dilihat kembali, jarum kompas menyimpang lebih jauh dibanding percobaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 3 buah baterai sebagai sumber arus, medan magnet yang dihasilkan lebih besar sehingga penyimpangan jarum menjadi lebih besar. Di percobaan yang keenam, saya akan menempelkan kabel yang tersambung arus listrik dari 4 buah baterai pada kompas. Dapat dilihat dari percobaan sebelumnya, jarum kompas menyimpang jauh lebih besar daripada percobaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 4 buah baterai sebagai sumber arus, dihasilkan medan magnet yang lebih besar sehingga jarum menyimpang lebih besar. Pada percobaan yang ketujuh, saya akan menyambungkan kedua ujung kabel yang tersambung dengan arus listrik dari 2 buah baterai pada kompas dengan jarak 2 cm. Di sini, kedua ujung kabel dengan kedua kutub 2 buah baterai sudah saya rekatkan. Julurkan kabel yang disiapkan dengan ketinggian 2 cm dari kompas.
dapat dilihat jarum kompas menyimpang. Namun, menyimpangnya lebih kecil dibanding dengan jarum kompas di saat memakai dua buah baterai dengan jarak 1 cm. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak kabel dari kompas, semakin kecil penyimpangan jarum kompas. Dari praktikum tersebut dapat diketahui pengaruh arus listrik terhadap kompas, yakni terjadinya penyimpangan pada jarum kompas. Dan dapat diketahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan jarum tersebut, yakni besarnya kuat arus listrik yang mengalir dan jarak kabel dari kompas. Selain dari itu, setelah dari 7 kali percobaan, dapat dilihat pula untuk percobaan pertama dan kedua dapat membuktikan kaidah tangan itu benar. Dilihat dari arah jarum kompas menyimpang. Pada percobaan 1, jarum kompas menyimpang berlawanan arah jarum jam. Dan untuk percobaan kedua, jarum kompas menyimpang searah jarum jam. Dan untuk percobaan 2, 3, 4, dan 5 membuktikan bahwa besar arus listrik sebanding dengan medan magnet. Dan untuk percobaan 2, 3, 4, dan 5 membuktikan bahwa besar arus listrik sebanding dengan besar medan magnet. Lalu, pada percobaan ketiga dan ketujuh, dapat diketahui juga bahwa jarak antara kabel dengan kompas mempengaruhi penyimpangan jarum kompas. Karena semakin jauh jaraknya, semakin kecil penyimpangan jarum kompas. Karena dapat dijelaskan bahwa penyimpangan akan semakin lebih besar bila baterai yang dijadikan sebagai sumber arus bertambah, dan penyimpangan akan semakin kecil bila jarak kabel dari kompas menjauh, seperti pada percobaan ke-7. Demikian percobaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran terbuka lebar untuk membuat tugas ini menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba!